Sebelum kita mulai, saya mau minta maaf kalau kalian dengar sedikit suara yang mengganggu karena ini saya rekamannya di luar ruangan. Jadi mungkin kalian akan terganggu dengan beberapa suara seperti jangkrik atau yang lain lah. Tapi saya usahakan supaya audio saya tetap bagus, jadi kalian bisa dengar informasi yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita bahas tentang kisah pengangkatan Darius yang Agung. Halo Storms, saya Giri host kalian, selamat datang di Masmeno Dokumentari. Yap, sesuai judul, hari ini kita akan bahas tentang pengangkatan pemimpin Persia yang saya anggap paling hebat. Orang yang menyatukan kekaisaran Persia, dan beliau adalah Darius the Great atau Darius Agung. Spoiler, kisah ini mengandung beberapa peristiwa yang mungkin akan membuat kalian tertawa ataupun merasa suasana yang aneh. Jadi kalian harus siap-siap. Sumber dari video ini saya ambil dari Wikipedia dan BuzzFeed. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Kita mulai kisah ini dengan Kores yang Agung. Nah, Kores ini adalah pendiri dari Kekaisaran Achaemenia di abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Kekaisaran Achaemenia ini adalah cikal bakal dari Kekaisaran Persia. Lokasinya di sini. Nah, si Kores ini adalah saudara jauh dari Darius Agung. Waktu itu namanya masih Darius saja. Tapi dia ini menganggap Darius sebagai ancaman untuk tahtanya. Menurut cerita yang beredar, Kores pernah bermimpi bahwa Darius memiliki sayap. Satu sayap Darius menyinari Asia dan satunya lagi menyinari Eropa. Jadi dia selalu menugaskan Darius untuk mengatasi permasalahan di luar kekaisaran untuk menjauhkan Darius dari tahta. Di saat yang sama, Kores yang Agung sedang terlibat peperangan dengan kerajaan Masegetai. Singkatnya, Kores kalah dan kepalanya harus dipenggal. So, he's dead. Nah, Kores memiliki dua orang putra, yaitu Kambisius yang kedua dan Bardia. Singkat cerita, Kambisius yang kedua naik tahta menggantikan ayahnya sebagai kaisar dari Achaemenia. Sama seperti ayahnya, Kambisius juga takut kehilangan tahta dari mimpinya sendiri. Perbedaannya, di mimpi Kambisius, yang akan merebut tahtanya adalah Bardia adiknya, bukan Darius. Akibatnya dia akhirnya akan memutuskan untuk melenyapkan adiknya, si Bardia. Rencana pembunuhan Bardia akan dilakukan ketika mereka pergi melakukan invasi ke Mesir. Tapi sebelum berangkat ke Mesir, si Kambisius ini menitipkan tahtanya ke penasihat kerajaannya. Ada juga yang bilang bahwa dia menitipkan tahtanya ke semacam guru spiritualnya, tapi hal itu tidak terlalu penting. Ketika sudah sampai di Mesir, Kambisius bermimpi hal yang sama. Maksudnya dia bermimpi bahwa adiknya akan mengambil tahta darinya. Karena takut, akhirnya Kambisius menyuruh Bardia untuk kembali ke Mesir. Nah, di sini Kambisius menyuruh salah satu tangan kanannya atau orang kepercayaannya yang bernama Persaxpes untuk membunuh Bardia, dan Persaxpes melakukannya. Dia akhirnya membunuh Bardia. Nah, setelah memberitahukan bahwa rencana mereka berhasil, si Kambisius akhirnya merasa tenang. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa di Achaemenia tahtanya sudah direbut oleh Bardia, adiknya yang seharusnya sudah dia bunuh. Nah, si Kambisius ini awalnya bingung karena seharusnya adiknya sudah mati. Nah, di tengah kebingungannya, Persaxpes datang meyakinkan Kambisius bahwa dia benar-benar sudah membunuh Bardia. Dan dia yakin kalau orang yang ada di tahta Achaemenia sekarang ini adalah seseorang yang memanfaatkan keadaan. Singkatnya, Kambisius percaya dan memutuskan untuk mengirim Persaxpes untuk menyelidiki siapa raja baru kita ini. Tapi sepertinya si Kambisius tidak puas. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Achaemenia sendiri. Saat menaiki kudanya, dia tidak sengaja menusuk dirinya dan he also died.
Jadi sekarang semua keturunan dari Kores yang agung ini sudah meninggal. Tapi siapa raja baru Achaemenida? Kita akan mengetahuinya sedikit lagi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, semua keturunan Kores yang agung sudah meninggal. Dan hanya satu orang yang mengetahui fakta ini. Dia adalah Persaxpes. Tapi si Persaxpes memutuskan untuk menutup mulutnya karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang membunuh Bardia. Jadi, kamu tahulah, membunuh seorang pangeran bukan sebuah tindakan yang baik. Apalagi kalau harus diakui di muka umum, kalian bisa mati. Nah, di Kekaisaran Achaemenida sendiri, hampir semua rakyat menyukai raja baru mereka. Karena dia memerintah dengan adil, berbeda dengan Cambysius yang sangat arogan. Persaxpes yang merasa tidak nyaman akhirnya memutuskan untuk mengungkap identitas raja baru ini. Dia yakin bahwa si raja baru ini adalah seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengan Bardia. Orang yang telinganya pernah dipotong oleh Kores yang agung. Karena dia sempat menyamar menjadi Bardia waktu Kores masih hidup. Nah, seorang raja tentu saja memiliki selir. Dan salah satu selir dari Bardia atau raja palsu kita ini adalah anak dari Persaxpes. Jadi akhirnya si Persaxpes menyuruh anaknya untuk mengecek telinga raja baru kita ini. Dan tentu saja raja baru kita tidak memiliki telinga karena sudah dipotong oleh Kores yang agung. Ternyata benar, dia adalah seseorang yang dicurigai oleh Persaxpes. Dan nama orang ini adalah Bardia. Yap, teman-teman, agak aneh. Namanya sama, mukanya juga mirip. Nah, si Bardia ini adalah sepupu dari penasihat Cambysius yang memanfaatkan kekosongan tahta yang terjadi tanpa mengetahui bahwa Bardia yang asli sudah meninggal. Nah, Persaxpes akhirnya memanggil mereka yang memiliki darah kerajaan untuk merebut tahta Kekaisaran Achaemenida kembali. Nah, dari salah satu bangsawan ini adalah Darius, our guy. Nah, mendengar hal ini, Bardia dan sepupunya memutuskan untuk bersembunyi, tapi sayangnya mereka ketahuan. Mereka akhirnya dikeroyok oleh para bangsawan yang dipanggil oleh Persaxpes tadi, dan Darius bisa kita bilang sebagai eksekutor utama di sini. Nah, akhirnya si Bardia dan sepupunya tewas di tangan Darius DKK. Nah, sekarang kita masuk ke kejadian yang saya bilang sesuatu tadi, yaitu bagaimana mereka memutuskan siapa yang akan meneruskan tahta Kekaisaran Achaemenida. Mungkin caranya akan terdengar sedikit aneh, karena cara yang akan dipakai adalah membiarkan kuda mereka berlari kemanapun kuda itu mau pada malam hari, dan kuda siapapun yang kembali ke kerajaan saat matahari terbit akan diangkat sebagai kaisar. Yap, teman-teman, mereka memutuskan siapa yang akan menjadi kaisar dengan pacuan kuda. Nah, ada cerita yang bilang bahwa sebelum perlombaan dimulai, Darius meminta saran gurunya. Dan gurunya memberikan saran yang, ya bisa saya bilang, aneh tapi unik. Yaitu dengan memberikan semacam bumbu dapur ke bokong kuda kesayangan Darius. Dan kuda ini merupakan kuda yang tercepat yang dimiliki oleh Darius. Agar kuda ini bisa terus bergerak, paling tidak supaya bisa lari terus lah. Karena ditakutkan bahwa akan ada sedikit sekali kuda yang bisa berlari semalaman penuh dan akan kembali pada pagi harinya. Jadi mereka melakukannya. Pada malam hari, guru Darius pergi ke kandang kuda dan meletakkan bumbu dapur di bokong kuda yang akan digunakan untuk perlombaan. Dan hasilnya tentu saja, si Darius berhasil menang, kudanya datang pada matahari terbit dan dia bisa menjadi kaisar Persia. Nah, di masa mendatang, Darius yang sudah menjadi kaisar Persia akan melakukan banyak sekali hal. Contohnya saja menyatukan kekaisaran Persia. Mungkin dia melakukan beberapa hal baik, beberapa hal buruk, tapi tidak akan saya bahas di video ini. Jadi teman-teman, itu tadi kisah pengangkatan Darius the Great. Bagaimana menurut kalian? Sekali lagi saya minta maaf kalau suaranya ada beberapa suara yang mengganggu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ramaikan kolom komentar.